Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Opa Alfia Prana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen sumber daya manusia dan fungsi manajemen sumber daya manusia. Sebelum saya membahas tentang pengertian dan fungsi manajemen sumber daya manusia, di sini saya akan menjelaskan dulu pengertian manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang berinteraksi dengan manusia lain. Jadi, manusia berperilaku itu dipengaruhi oleh karakteristik individu dan lingkungan. Dalam konteks manajemen sumber daya manusia, lingkungan ini adalah organisasi dan perusahaan. Pengertian manajemen sumber daya manusia adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan seluruh kegiatan pengadaan tenaga kerja, pengembangan karyawan, pemberian kompensasi, pemberian karyawan, pemutusan hubungan kerja berdasarkan ketentuan dan perundang yang berlaku untuk mencapai sasaran dan tujuan individu karyawan, perusahaan, dan masyarakat. Fungsi manajemen sumber daya manusia yang ke-1, perencanaan sumber daya manusia, yang kedua, pengangkatan dan pemberhentian karyawan, yang ketiga, pengupahan dan pemberian tunjangan, yang keempat, penilaian kinerja, penghargaan dan pengembangan karyawan, yang kelima, pelatihan dan pengembangan, dan yang keenam, kesehatan dan keselamatan kerja, kepemimpinan dan produktivitas. Tujuan manajemen sumber daya manusia yang pertama, mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tertinggi yang meliputi proses perekrutan, seleksi, sistem insentif, serta pengembangan manajemen dan aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, pengembangan praktik manajemen dengan komitmen tinggi dan menyadari bahwa karyawan atau pegawai adalah stakeholder dalam perusahaan yang bernilai dan membantu mengembangkan iklim kerjasama dan kepercayaan bersama. Yang ketiga, memastikan bahwa persamaan kesempatan tersedia untuk semua. Artinya, ada keterkaitan saling menguntungkan antara perusahaan dengan karyawan. Yang keempat, memastikan bahwa karyawan atau pegawai dinilai serta dihargai atas apa yang telah dikerjakan dan dicapai. Yang kelima, mempertahankan serta memperbaiki kesejahteraan fisik serta mental pegawai atau karyawan. Dan yang keenam, menciptakan iklim yang humanis, harmonis, serta produktif yang dapat dipertahankan antara manajemen dengan karyawan atau pegawai. Manfaat manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang sudah ada secara baik. Yang kedua, produktivitas dari karyawan yang sudah ada semakin meningkat. Yang ketiga, penentuan kebutuhan tenaga kerja atau karyawan. Dan yang keempat, penanganan informasi ketenaga kerjaan. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.